Pemirsa, ada seorang siswa Madrasah Sanawiyah di Grobogan, Jawa Tengah yang terpaksa harus menjadi kuli bangunan demi membeli telepon genggam untuk pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Jika anak-anak lain bisa bermain di pagi hari, lain halnya dengan Catur Febrianto. Siswa sebuah Madrasah Sanawiyah di Grobogan, Jawa Tengah ini harus mengisi harinya bekerja mencari rupiah. Catur pergi ke sebuah bangunan setengah jadi tak jauh dari rumahnya di Desa Karangrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Di sini Catur bekerja menjadi kuli bangunan. Ya, Catur mengumpulkan uang untuk membeli telepon genggam, bukan untuk sekedar memiliki. Catur ingin membeli telepon genggam untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Catur terpaksa menjadi kuli bangunan karena kedua orang tuanya tak sanggup membelikannya telepon genggam untuk proses belajar. Ayahnya yang lanjut usia hanya bekerja serabutan hingga penghasilannya tak menentu. Ada ulangan tuh kan nggak bisa menggarap kalau nggak punya HP. Dikerjakan itu kalau kakaknya pulang kerja gitu, kan telat-telat gitu, kesenal-senal sekolahnya gitu loh Pak. Kisah Catur yang menjadi kuli bangunan demi membeli telepon genggam kemudian viral di media sosial hingga diketahui pemerintah Kabupaten Grobogan. Bupati Grobogan meminta Kepala Dinas Pendidikan melihat kondisi keluarga Catur. Selama ini Catur terkendala belajar daring karena keterbatasan ponsel pintar yang dimiliki keluarganya. Untuk belajar daring, Catur harus menggunakan ponsel pintar milik kakaknya. Dan itu pun harus berbagi dengan sang adik yang juga mengikuti pelajaran daring tingkat sekolah dasar. Ya, saya usahakan untuk yang namanya bisa tiap hari bisa stand di depan HP untuk yang namanya menunggu tugas dari sekolah untuk bisa mengerjakan kayak gitu. Untuk sementara ya jangan kerja dulu. Kalau orang tua sih sebenarnya sih juga kasihan kalau melihat dia bekerja kayak gitu karena belum umurnya, tapi itu dia keinginannya dia sendiri untuk yang namanya bisa mendapatkan HP itu dengan cara seperti itulah saya mungkin bisa mendapatkan HP seperti itu, mungkin pemikirannya dia. Simpati melihat kondisi anak didik Grobogan yang harus berjuang keras demi memiliki ponsel pintar untuk belajar daring, perwakilan Bupati Grobogan pun menyampaikan bantuan. Saya temui anak tersebut, Mas Catur, kemudian saya tanya, memang dia bekerja untuk mengumpulkan uang demi uang untuk beli HP. Kemudian saya tanya saat ini baru terkumpul 150.000. Nah, kemudian anak tersebut kita ajak ke toko HP yang disukai dia juga. Kemudian kita ajak sana, kita milih beberapa merek yang sesuai dengan anak. Empati juga datang dari pihak madrasah yang ikut mendatangi rumah Catur. Kepala Madrasah Alim Mahfud menyampaikan, pihak madrasah tidak mengharuskan siswa mengerjakan tugas secara daring bila mengalami kendala dalam memiliki ponsel pintar atau kuota internet. Pihaknya akan mencari solusi bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran secara daring. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Nur Soli, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mendengar langsung bagaimana jerih payah Catur untuk tetap berupaya berjuang demi ikut pelajaran secara daring, saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype, ada Catur Febrianto dan juga sang kakak Rukmini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Rukmini, Catur. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Nah, Mbak Rukmini, ada Catur juga di sini, tapi sebelum kita naik ke Catur nih Mbak Rukmini, bagaimana sih Mbak Rukmini sebagai seorang kakak pertama kali mendengar Catur ingin bekerja mencari uang sendiri itu seperti apa sih awal kisahnya Mbak Rukmini? Ya, pertama kali waktu dengar dia mau kerja, dari saya pribadi sih kaget dan mau melarangnya. Nah, itu keinginannya dia sendiri, ya mau apa lagi. Saya izinkan, yang penting nggak capek-capek atau nggak berat-berat. Jangan capek-capek dan jangan berat-berat. Nah, Catur, kamu kan kerjanya pertama kali ngajakin kamu kerja, itu siapa sih Catur? Ya. Yang ngajakin kamu kerja waktu itu siapa Catur? Adiknya. Saya sendiri. Catur sendiri. Nah, kalau kerjanya tuh kayak gimana Catur? Kalau sehari-hari, ceritain boleh nggak?
kerjanya ngapain? Kerjanya ngaduk, saya hubungi semen. Sebelumnya pernah kerja juga nggak Catur? Jadi kayak bantu kuli bangunan atau ini pertama kalinya Catur? Sudah. Sudah pernah, terus dilanjutkan ya Catur ya. Tapi untuk bagi waktu susah nggak Catur? Harus belajar, harus sekolah, terus harus kerja juga. Kan bukannya capek? Capek nggak? Capek. Terus gimana kamu ngakalin ya? Pagi belajar dulu atau pagi kerja dulu biasanya? Kerja dulu, malam kerjakan tugasan. Oke. Yang bikin kamu semangat untuk kerja apa sih Catur? Membeli HP. HP. Udah kebeli belum HP-nya kalau dari kerja? Sudah dibelikan. Sudah dibelikan ya akhirnya ya. Tapi waktu itu kamu udah bekerja berapa lama Catur? 1 minggu. 1 minggu. Waduh. Waktu itu Iya. kamu minta izin ke kakak atau orang tua kayak gimana? Ya pengen kerja mau kuliah HP begitu. Kan dia HP-nya cuma satu. Untuk gantian sama adiknya dia mungkin dengan cara bekerja bisa dapat HP. Oke, HP cuma 1 ya ganti-gantian. Tapi untuk berapa bersaudara sih Mbak Rukmini, Catur dan Mbak Rukmini di rumah sendiri? Kalau di rumah di sini ada 3 bersaudara. Kalau yang lainnya kan pada kakaknya udah menikah. Oke, berarti untuk Catur dan ini harus berbagi dengan adiknya juga, betul untuk HP-nya belajar? Iya. Oke. Biasanya untuk bagi waktu sama adik gimana nih Catur? Kan sekarang HP udah dibeliin. Sekarang belajarnya masih rebutan nggak handphonenya Catur? Enggak, kalau Catur sekarang udah pakai HP-nya sendiri. Kalau adiknya masih tetap pakai HP saya. Tapi juga Oke. masih ada bantuan dari saya juga seperti itu. Oke. Nah Mbak Rukmini kan tadi katakan Catur bahwa katanya kerja kan capek. Tapi kalau misalnya Mbak Rukmini sendiri sebagai seorang kakak melihat semangat Catur di rumah tuh seperti apa sih? Karena kan paginya kerja, malamnya belajar. Ya salut ya, beda sama yang lainnya. Kalau yang lainnya kan bisa on time untuk yang namanya belajar. Kayak gitu. Kalau Catur pagi harus kerja, kalau malam ngerjain tugas. Walaupun ngantuk ya tetap dikerjain. Walaupun Takutnya ngantuk tetap ketinggalan dikerjain. pelajaran. Iya. Oke. Dan kalau misalnya untuk orang tua sendiri, Mbak Rukmini, ini mereka waktu melihat usahanya Catur, itu mereka seperti apa sih tanggapannya? Ya tanggapannya ya yang penting tidak yang namanya ambil barang sesuatu. Kalau dia bekerja pasti dia akan dapat hasil begitu. Oke. Kalau untuk orang tua sendiri pekerjaannya apa Mbak Rukmini sekarang kegiatannya? Kalau orang tua pekerjaannya serabutan. Kalau bapak sudah lanjut usia. Oke, berarti betul-betul ya ini dengan adanya pembelajaran secara online ini menambah beban untuk keluarga di rumah dan juga menambah ini ya pekerjaan tambahan juga untuk Catur akhirnya harus memutar otak. Nah Catur, tadi yang katanya kamu handphone sudah dibeliin ya sekarang? Sudah. Sudah. Sekarang banyak sekali bantuan yang diberikan untuk Catur. Nah Catur senang nggak? Senang. Senang. Terus mungkin bisa ada pesan-pesan nggak Catur nih untuk yang di luar sana yang sudah memberikan bantuan untuk Catur? Ada nggak dari Catur sendiri bisa disampaikan? Ada. Apa itu Catur? Silakan. Mungkin mau berterima kasih atau nggak ada pesan-pesan harapan Catur? Terima kasih untuk Catur sudah membantu. Nah, selanjutnya kan Catur sudah berterima kasih nih, alhamdulillah ada yang membantu Catur, dibelikan handphone. Nanti Catur masih bekerja nggak ke depan ya? Tidak. Tidak, mau fokus belajar ya Catur? Iya. Catur senang belajar? Senang. Apa pelajaran favorit Catur apa kalau di sekolah? Matematika, bahasa Indonesia, IPS,
bahasa Jawa, Nah, kalau dulu kan kemarin, apalagi tuh, satu lagi? agama, Semuanya ya catur ya. Nah, catur kalau misal kemarin kamu sulit belajar karena handphone nggak ada. Sekarang kan handphone sudah ada. Nah, sekarang ada nggak kesulitan lainnya yang dihadapin catur kalau lagi belajar? tidak ada, Tidak, tidak ada. Oke. tidak ada. Tidak ada, berarti semuanya udah insya Allah lancar ya, dan penting semangat terus belajar. Kalau boleh tahu cita-cita catur apa? Cita-cita polisi. Jadi polisi, waduh luar biasa. Semoga catur tetap semangat ya, biar bisa tercapai cita-citanya. Nah kalau misalkan dari Mbak Rukmini sendiri, Ya, dari keluarga, harapannya apa? Karena melihat perjuangan catur dan juga cita-cita catur yang terus diupayakan hingga hari ini, apa Mbak Rukmini? Tujuannya ya semoga aja pembelajaran daring cepat berlalu, biar bisa belajar di sekolah. Ya, semoga terus belajar dan juga terus semangat. Terima kasih Mbak Rukmini, terima kasih Catur. Semangat terus ya Catur, sudah bergabung bersama kita semua di Selamat Pagi Indonesia. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.